Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami channel mekanik di sini. Kali ini satu keluhan dari Vino 125 ya teman-teman. Di sini ada keluhan motor susah nyala ya. Ini kita cek dulu untuk bagian kompresi ya. Nah, sini teman-teman, kompresinya sangat kecil, ngelos ya. Jadi di engkol dengan menggunakan kickstarter itu terasa tidak ada tekanan ya, apalagi dilakukan dengan menggunakan electric starter. Nah, masalahnya bisa kita simpulkan ya, masalah utama adalah dari kompresi ya. Dari kompresi ini kelihatan untuk di bagian kickstarter juga sangat close ya. Nah, ini kita coba tangani, kita coba kembalikan lagi untuk kompresinya supaya motor ini kembali ke performa awalnya ya. Apakah memang ada banyak penumpukan kerak ataupun memang ada bagian-bagian terkait yang kita sebut piston atau ring pistonnya yang sudah kurang bagus untuk dari segi performanya ya. Kita coba periksa, kita coba buka untuk bagian dari headnya ya. Kita coba fokus ke bagian kompresi terlebih dahulu, karena memang sudah dipastikan ini kompresinya sangat loss. Tekanan atau istilahnya kompresi yang ada kita coba periksa di bagian kickstarter itu sangat loss atau istilahnya sangat kurang lah ya. Oke, kita bongkar, kita buka, kita periksa. Mudah-mudahan ini salah satu penyebab saja, tidak banyak penyebab lain. Jadi hanya berfokus di bagian kompresi dan selesai dengan melakukan perbaikan di bagian kompresi. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Jadi lanjut kembali teman-teman ya, ini sudah lakukan pembongkaran dan memang ini kita coba lihat di bagian dari ruang bakar. Ini memang banyak sekali penumpukan kerak dan memang terganjal untuk bagian klep exhaust ya. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan ya, ini klep exhaust atau lubang klep exhaust. Ini banyak sekali penumpukan bagian karbon atau sisa pembakaran yang tertumpuk di bagian ruang bakar. Nah, jadi penyebab motor tidak bisa mudah dinyalakan di pagi hari ataupun di setiap waktu. Ini penyebabnya dari sini teman-teman ya. Dan juga diperiksa di bagian kompresi terkait di bagian kickstarter juga terlihat atau terasa sangat loss. Penyebab utamanya, masalah utamanya adalah bagian dari ruang bakar yang sangat kotor. Sisa karbon pembakaran ini tertumpuk di bagian ruang bakar ya. Oke, di sini ya. Akibatnya apa? Penyebabnya apa bisa seperti ini ya. Ini motor ini terlihat di bagian klep, bagian dari intake ya, ini banyak sekali ada oli ya, terlalu banyak oli masuk. Nah, jadi bercampur terjadilah penumpukan karbon di bagian exhaust, juga banyak sekali penumpukan ya. Jadi ada kebocoran oli yang masuk dari bagian dari oil seal klep. Dan di sini juga, nah, penyebab utamanya adalah pemilik jarang sekali melakukan pergantian oli ya. Ini terlihat dari mesin yang sangat kotor dan malah ada seperti lumpur yang nempel di bagian dinding-dinding mesin. Ya, disinilah ya, bisa himbau kepada masyarakat atau siapapun pemilik kendaraan motor apapun itu, merek apapun itu, maupun mobil maupun motor yang berbentuknya mesin yang hidupnya dibantu oleh pelumasan dari oli. Kami himbau untuk selalu rutin dan taat untuk melakukan pergantian oli secara berkala ya, karena manfaatnya itu sangat banyak dan efeknya jika telat melakukan pergantian oli atau misalkan tidak rajin melakukan pergantian oli ya seperti ini, susah sendiri ya. Balik lagi ke pemilik, balik lagi ke kita sebagai pemilik, banyak sekali efek negatif yang terjadi ketika kita memang telat melakukan pergantian oli. Oke, itu mungkin ya masalah terkait munculnya loss power. Nah, ini juga penumpukan kerak. Kita coba di bagian piston dilihat ya teman-teman. Nah, ini bagian piston juga teman-teman bisa kita saksikan ya. Ini sangat kotor sekali untuk penampang permukaan ujung piston, dan di dinding juga dinding mesin ya di sini. Nah, itu banyak sekali penumpukan seperti lumpur ya.
Karena memang dari histori ini memang motor hanya dipakai ya, tidak perawatan secara rutin, itu tidak terlihat secara berkala. Efeknya seperti ini ya. Kita bukan menjelekkan pemilik ya, karena memang pasti kesibukan atau apapun itu yang membuat kondisi seperti ini ya. Tapi ini saya sebagai pembelajaran untuk kita para pengguna motor ataupun kendaraan yang memiliki mesin dengan bantuan dari pelumasan yang sangat aktif untuk harinya. Ini mohon selalu dijaga ya untuk perawatan olinya secara berkala, diganti supaya tidak jadi penumpukan seperti ini. Dan juga dihimbau, disarankan juga untuk mengganti oli itu di bengkel kepercayaan teman-teman yang menjual produk oli ataupun apapun itu dengan kualitas terbaik, kualitas nomor 1, tidak oli palsu ataupun barang-barang yang KW, karena memang akibatnya seperti ini, seperti lumpur. Oke, itu ya penyebabnya. Kita hanya menyampaikan penyebabnya dan masalah yang muncul dan terkait di masalah ini akibat dari sering telatnya untuk melakukan pergantian oli ya. Oke, ini caranya seperti apa teman-teman? Nah, ini kita coba spillkan untuk cara penanganannya ya. Ini tidak ada melakukan pergantian part, kita hanya membersihkan saja bagian ruang bakar. Teman-teman silahkan bersihkan, karena ruang bakarnya sangat banyak sekali penumpukan karbon sisa pembakaran. Nah, caranya seperti itu, dibersihkan teman-teman sampai terlihat bersih, sampai hilang untuk bagian karbon-karbon atau istilahnya kerak-keraknya, supaya tidak terlepas lagi dan mengganjal di bagian klep atau payung klepnya ya. Ini berefek buruk untuk kendaraan, berefek buruk juga karena kita selalu dibikin ribet sama kendaraan yang tidak bisa mudah dinyalakan ya. Oke, ini kita coba spillkan untuk caranya mengatasi masalah ini. Kita dibersihkan bagian karbonnya, dan nanti setelah kita coba bersihkan, kita spillkan mudah dan tidaknya atau hasilnya seperti apa setelah kita membersihkan bagian ini. Oke, ini cara pembersihan bagian dari payung klep dan bagian seatingnya supaya rata ya, tidak ada kebocoran kompresi. Oke, ini setelah hasil kita pembersihan dengan melakukan skir ya. Ini bagian ini kita sudah rata ya. Bagian dari payungnya sudah rata, payung klepnya ya. Ini juga bagian seatingnya, dan di sini nah ini sudah kembali rata dan ini sudah bersih. Oke, mantap, tinggal pemasangan. Semoga sesuai ekspektasi ya. Oke, langsung ke proses pemasangan teman-teman. Kita percepat untuk pemasangannya, dan tentunya kita akan coba lihat hasilnya nanti setelah kita proses pemasangan dan penyetelan untuk bagian klep in X-nya disesuaikan sesuai kebutuhan. Dan kalau setelah kita melakukan skir, kita coba setel dulu bagian ke standar. Jika memang standar kurang oke ya, kita coba dipaskan sesuai kebutuhan dari motor yang sudah kondisi seperti ini ya. Kalau sel standar itu kondisi motor yang memang masih semuanya masih standaran ataupun semuanya masih spek pabrikan. Karena ini sudah ada kejadian memang terlalu ekstrim ya, kita coba sesuai kebutuhan saja. Oke teman-teman, ini semua sudah terpasang dan sudah siap untuk dilakukan starting ya, atau dinyalakan. Dan kita coba nyalakan teman-teman, apakah langsung sudah bisa dinyala dengan mudah atau masih ada kendala. Yuk kita coba starter. Nah, ini motor sudah nyala ya, sudah normal. Engine speed sudah normal. Nyala pertama melakukan electric starter juga sudah normal. Yang tadinya susah, harus ada tekanan dari engkol. Nah, oke.
Tadinya ini susah sekali untuk melakukan electric starter ya, harus diengkol dengan power yang lebih ya. Ini sudah sukses ya, masalah sudah bisa kita atasi. Oke teman-teman, ini sudah sesuai ekspektasi ya. Sudah kembali ke performa awalnya, motor sudah oke. Semuanya sudah lancar, semuanya sudah mudah dinyalakan. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video kami ya.